besarnya keutamaan Al-Quran tertuang dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza khatamal 'abdul Qur'an shalla alaihi inda khatmihi situna alfi malakin. Rawahu Dailami. Apabila seorang mengkhatamkan Al-Quran, maka pada saat khatamnya itu 60.000 malaikat memohonkan rahmat untuk orang yang khatam itu. Kemudian keutamaan Al-Quran itu banyak. Antara lain, satu, Al-Quran yang kita baca akan memberikan pertolongan dan syafaat pada kita pada hari kiamat nanti. Seperti hadis dari Zaid bahwa ia mendengar Abu Salam berkata, telah menceritakan kepada Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat pada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran mendapat pahala berlipat ganda dari Allah. Seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia menghafalnya, maka ia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berganda. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran itu sebagai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Al-hal wal murtahal. Kemudian orang itu bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya, Pak, setelah kita Qul a'udzu birabbin nas, Fatihah, kemudian Alif Lam Mim diteruskan lagi, itu artinya mengulang lagi. Yang keempat, keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Yang keempat adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini. Dengannya
karenanya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Ini, gerakan ini bukan cuma kita, tapi sekarang sudah dilakukan oleh skala nasional. Setiap jamaah, setiap ada kumpulan pengajian, karena kalau tidak bisa tatap muka, maka secara daring semuanya berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Yang kelima, orang yang membaca Al-Quran keutamaannya adalah diberikan ketenangan dan dikelilingi malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah di masjid untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemarin sudah ada share-sharean orang yang sakit kemudian dibacakan Al-Quran, itu dampaknya luar biasa. Orang yang tidak bisa meninggal kemudian dibacakan Al-Quran akan dimudahkan keluarnya ruh dari jasad. Yang keenam, orang yang membaca Al-Quran keutamaannya adalah dijadikan oleh Allah menjadi sebaik-baik manusia. Seperti hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dan kalau sudah bisa maka dia mengajarkannya kepada yang lain. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama mengamini doa khatmil Quran yang ini insya Allah akan kita selesaikan setiap hari Kamis malam, setiap hari Kamis malam atau Ahad malam atau yang lain, tapi di Masjid Al-Wahyu ini diselesaikan, diakhiri pada Kamis malam. Oleh karenanya mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin agar kita oleh Allah dihindarkan dari malapetaka dan bencana, diselamatkan oleh Allah mulai dari dunia sampai akhirat, dijauhkan oleh Allah dari siksa kubur, dan mudah-mudahan kelak Allah akan mengumpulkan kita bersama di hadapannya dengan para anbiya dan mursalin. Al-Fatihah.